Dan saya dapat kabar mengejutkan bahwa saya harus pulang ke Indonesia secepatnya. Alhamdulillahnya di rumah saya ada yang bantu, teman-teman, yang bersih-bersih rumah ada, yang nyuci, yang setrika baju ada, yang beresin kamar, pokoknya pekerjaan rumah tuh alhamdulillah ada yang membantu. Kalau tidak ada yang membantu, mungkin saya tidak sempat untuk bikin vlog, teman-teman. Ini sekarang sudah 3:30, saya belum makan siang, teman-teman. Anyway, bentar teman-teman ya. Bentar teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun, amin ya robbal alamin. Dan tentu saja yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Sudah selesai liburan teman-teman, saatnya kembali ke rutinitas harian. Dan hari ini saya mau masukkan ini barang-barangnya Matilde yang sudah tidak dipakai, sudah kekecilan, dan sebagian besar ini barang-barangnya masih bagus semua. Ini akan saya serahkan ke salah satu keluarga di sini yang membutuhkan, mau saya antar ke sana. Ini ada sepatu, ada baju, ada mainannya Matilde dan segala macamnya. Ini sudah kloter ke, sebentar, ke berapa ya? Yang 1, 2, 3, keempat. Ini adalah kloter keempat untuk baju-baju Matilde, barangnya Matilde saat Matilde 8 tahun, dan saya berikan ke dua keluarga yang berbeda. Yang akan saya berikan ini adalah kloter terakhir. Nggak tahu nanti kalau masih nemu-nemu lagi, tapi kemarin sebelum liburan itu saya ada minta asisten rumah tangga saya untuk menyingkirkan baju-bajunya Matilde ukuran 7 sama 8 tahun, karena dia tahu kurang lebih Matilde seberapa ya teman-teman, ukuran badannya. Dan sudah selesai, dan kemarin pas sampai di rumah, sebenarnya saya sudah sampai di rumah dari 2 hari yang lalu sebenarnya teman-teman. 2 hari saya nggak bikin video karena repot, termasuk bongkar-bongkar lemari saya, cuman lemari saya belum selesai, bongkar-bongkar lemarinya Matilde, ganti sepatu, taruh-taruh sepatu yang baru dibeli ke tempatnya, dan sepatu-sepatu lama disingkirkan. Dan inilah yang hari ini akan saya berikan ke satu keluarga di sini yang membutuhkan. Kebetulan dia punya anak yang umurnya masih di bawah Matilde. Beberapa waktu lalu saya ada sempat membaca beberapa postingan, kemudian saya sempat juga baca komen-komen dari netizen tentang baju-baju bekas atau pakaian-pakaian bekas yang disumbangkan atau diberikan kepada orang lain. Ternyata ada beberapa di antara orang tua itu yang tidak, dalam tanda kutip ya, tidak terima atau tidak bisa menerima sumbangan atau pakaian bekas dari orang lain untuk anaknya atau untuk dikenakan sendiri, karena lebih baik membeli pakaian murah tapi baru dibanding anaknya atau dirinya menggunakan pakaian bekas orang lain. Mungkin karena gengsi atau mungkin karena alasan yang lain, saya tidak tahu, atau mungkin memang di dalam kamus berumah tangganya atau dalam kamus kehidupannya memang tidak suka mengenakan pakaian bekas, untuk apakah itu untuk status sosial atau apapun, saya tidak tahu. Cuman kalau di sini orang-orang tua di sini mungkin juga ada juga yang berpendapat seperti yang tidak suka anaknya menggunakan pakaian bekas ya, pakaian yang sudah digunakan orang lain. Tapi sepanjang yang saya tahu, orang-orang tua di sini tidak keberatan anaknya menggunakan pakaian yang sudah dipakai oleh anak orang lain, sepanjang pakaian itu masih layak dan masih bisa digunakan. Bahkan di sekolah pun, di sekolahnya Matilde, sekolahnya anak saya itu adalah sekolah swasta, yang mana sekolah semi swasta ya, bukan pure swasta, semi swasta. Jadi 50% dikelola pemerintah, 50% dikelola oleh swasta. Sekolah swasta pun yang dalam hal ini mungkin secara ekonomi mereka mampu, mereka pun sama teman-teman, menerima juga pakaian-pakaian yang sudah pernah dipakai oleh orang lain. Bahkan di sekolahnya Matilde itu ada yang namanya bank baju. Jadi baju-baju sekolah anak-anak yang sudah
kekecilan, jadi misalnya dia kelas 1 naik kelas 2 atau kelas 2 naik kelas 3 dan seterusnya, itu sudah kecil kan baju-baju yang setahun-tahun sebelumnya. Itu jika orang tuanya mau dan kondisinya masih bagus, tentu saja itu bisa didonasikan ke bank baju di sekolah. Kemudian orang-orang tua yang memerlukan baju dengan ukuran tersebut, mereka bisa datang ke sekolah dan meminta, kalau saya tidak salah maksimal 3 kalau saya tidak salah per tahunnya ya. Jadi untuk satu baju yang sama mereka bisa meminta 3 dari sekolah tersebut dan sekolah akan memberikan. Begitu seterusnya. Jadi di sini pun walaupun orang-orangnya mampu pun mereka masih menerima atau tidak keberatan untuk menggunakan baju-baju yang dipakai sebelumnya oleh orang lain yang pre-love ya atau second hand. Di sini tidak masalah. Saya melihat orang-orang tua di sini lebih melihat the value of money. Jadi nilai uangnya dan juga nilai barangnya. Apakah mereka mau beli baru ataukah mereka menggunakan baju bekas orang lain? Kalau di sini itu tidak membuat status sosial mereka menjadi rendah atau membuat mereka terlihat tidak memiliki materi, itu tidak dilihat seperti itu, tapi orang-orang di sini melihatnya dari segi positifnya dibanding dengan segi negatifnya. Saya sendiri termasuk yang suka menggunakan barang-barang pre-love sepanjang itu masih bagus, masih layak digunakan dan fungsinya masih sama seperti sebelumnya gitu. Kalau misalnya baju ya fungsinya masih sama untuk menutupi bagian tubuh kita, atau misalnya tas juga fungsinya masih dipakai untuk membawa-bawa barang, sepatu fungsinya masih dipakai untuk sebagai alas kaki dan lain sebagainya. Misalnya jam fungsinya masih bisa untuk melihat jam, bagi saya tidak masalah. Jadi saya tidak merasa kalau misalnya saya menggunakan barang-barang yang pre-love atau bekas itu membuat nilai saya menjadi jatuh di mata orang lain. Itu tidak begitu. Pun kalau orang lain melihatnya begitu juga tidak masalah juga. Teman-teman boleh tulis di kolom komentar, teman-teman termasuk yang mana, termasuk yang tidak keberatan menggunakan barang-barang yang pernah dipakai oleh orang lain, atau teman-teman termasuk yang pakem harus membeli yang baru walaupun itu murah tapi yang penting baru. Silakan tulis di kolom komentar dan tentu saja saya akan menghargai semua pendapat teman-teman karena setiap orang berbeda, setiap orang unik dan setiap orang punya pilihannya masing-masing. Anyway, sekarang saya mau antar ini dulu dan di jalan saya tidak bisa bikin video karena tangan kanan pegang kereta belanja dan satu tangan lagi pegang tas isinya sepatu ini teman-teman. Kebetulan temannya nggak jauh, nanti insya Allah kita ketemu lagi ya, karena kalau sekarang nggak bisa sambil jalan sambil bikin video teman-teman. Sudah selesai, sudah kosong ini kereta belanja saya. Dan sekarang mau balik ke rumah, hujan teman-teman, hujan rintik-rintik, jadi sebelum deras kita pulang ke rumah. Rumah deket banget, cuma 2 menit. Sebagian orang sudah bawa payung, sebagian nutupin kepalanya pakai jaket. Pagi-pagi udah mendung, suasana pagi nih teman-teman. Kalau orang-orang yang kerja di kantoran ini mereka sudah pada masuk kantor semua. Ngelewatin toko sayur langganan. Oke, naik ke atas dulu ya teman-teman ya. Sudah di rumah lagi. Ups. Nggak tahu asisten rumah tangga saya sudah balik atau belum. Hola. Masih di sini dia. Halo teman-teman, kembali lagi bareng saya. Ini sekarang sudah 3:30. Saya belum makan siang teman-teman. Anyway. Sebentar teman-teman ya. Bentar teman-teman. ¿Tenéis comida? Vale. Venga, hasta luego. Vale. Adiós. Vale pues. Hasta luego, adios. Mertua saya teman-teman ngabarin kalau nggak bisa makan di rumah karena ketemu sama kakaknya dan mau makan sama kakaknya. Tadi saya cerita apa ya teman-teman? Oh iya, tadi pagi habis dari memberikan barang-barangnya Matilde ke salah satu
keluarga di sini, bukan keluarga saya, maksudnya orang Spanyol di sini. Pulang ke rumah dan saya dapat kabar yang mengejutkan bahwa saya harus pulang ke Indonesia secepatnya, teman-teman. Jadi tadi nyampe di rumah saya langsung cari tiket, karena ini tiket mendadak ya teman-teman, dapat tiketnya lumayan mahal, di atas 3.000 teman-teman. Biasanya kalau di atas 3.000 itu sudah dapat yang bisnis kelas biasanya, tapi ini 3.000 lebih dan saya dapat yang kelas ekonomi, which is saya tidak masalah mau di ekonomi mau di bisnis, saya tidak terlalu concern di hal itunya, tapi saya harus sampai ke Indonesia segera. Dan karena ini ada sesuatu di Indonesia, jadi mungkin ke Indonesia nanti pun saya tidak bisa bikin daily vlog yang benar-benar bisa memanjakan mata teman-teman dan memanjakan kepuasan teman-teman. Karena saya ke Indonesia ini bukan karena liburan, tapi karena ada sesuatu, nanti insya Allah akan saya share ke teman-teman. Anyway, ini kalau teman-teman lihat tembok, mungkin teman-teman ingat ya, saat itu tembok kami jebol dan bolong karena di apartemen sebelah sedang ada perbaikan, dan sampai sekarang belum dibenerin sama mereka karena barangkali nanti akan ada kerusakan-kerusakan lain. Akhirnya kami dan tetangga baru sebelah punya agreement untuk membuat peredam suara, karena ini kan bangunan lama banget teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau ada orang teriak di sebelah tuh di sini agak sedikit kedengaran. Dan akhirnya kita membuat kesepakatan kita akan bikin peredam suara, karena peredam suaranya juga akan dipakai untuk dua keluarga, ini dan sana. Jadi nanti biaya akan ditanggung oleh dua keluarga. Dan ini nanti akan diperbaiki setelah itu, nanti ini akan diberesin. Sebenarnya ini agak sedikit mengganggu karena ada tambalan, tapi tidak apa-apa. Anyway teman-teman, untuk yang sudah komen di short video saya beberapa waktu yang lalu, waktu itu saya ada menayangkan di short video saya tentang usaha iseng yang saya lakukan di luar usaha-usaha saya di sini ataupun di Indonesia. Tapi ada satu usaha yang saya lakukan sendiri, mandiri, dan teman-teman yang menunggu usaha apakah itu dan lain sebagainya ditunggu, sebentar lagi akan saya publish. Tapi ini publishnya juga eksklusif, tidak semua orang akan tahu. Jadi hanya orang-orang yang serius ingin berbisnis dengan saya saja, hanya orang-orang yang serius untuk berkembang, untuk mencari rezeki bersama-sama dengan saya, hanya mereka yang akan saya beri akses untuk mengetahui apa yang saya lakukan. Dan juga teman-teman juga bisa ikut bergabung, dan juga teman-teman bisa memulai bisnis teman-teman sendiri. Nanti sama-sama kita insya Allah akan membangun komunitas ini. Kenapa saya mengatakan kita? Karena walaupun saya yang men-share ke teman-teman, tapi nanti di dalam komunitas ini mudah-mudahan kita bisa berkembang bersama, kita bisa berbagi bersama, sehingga saya lebih suka untuk mengatakan kita dibanding saya. Dan mudah-mudahan juga teman-teman sukses, mudah-mudahan suksesnya juga akan jauh lebih sukses dari saya, mudah-mudahan. Ditunggu ya teman-teman, dan mudah-mudahan nanti persiapannya cepat selesai dan saya bisa segera share ke teman-teman. Mungkin nanti akan sering saya share di Instagram dan juga Facebook, di YouTube mungkin juga, cuman mungkin tidak akan selalu. Jadi untuk teman-teman yang belum mengikuti Instagram saya atau misalnya Facebook saya, teman-teman bisa mengikuti, namanya sama, Dewi Pobo. Teman bisa DM saya untuk mendapatkan informasi seputar usaha sampingan yang saya jalani selama ini. Mungkin begitu teman-teman. Jadi insya Allah kita akan ketemu lagi di Indonesia. Kenapa saya harus pulang, kenapanya, insya Allah nanti saya update ke teman-teman ya, mudah-mudahan segera. Saya mau menyiapkan segala sesuatunya, dokumen-dokumen yang mau saya bawa dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf juga nanti kalau beberapa hari ke depan vlog saya seperti biasa teman-teman, vlog saya tuh amburadul semenjak banyak pekerjaan, semenjak bisnis semakin berkembang, vlog saya amburadul karena saya tidak punya cukup banyak waktu untuk membuat video, dan juga saya tidak punya
cukup banyak waktu untuk mengedit video. Alhamdulillahnya di rumah saya ada yang bantu teman-teman, yang bersih-bersih rumah ada, yang nyuci, yang setrika baju ada, yang beresin kamar, pokoknya pekerjaan rumah tuh alhamdulillah ada yang membantu. Kalau tidak ada yang membantu mungkin saya tidak sempat untuk bikin vlog teman-teman. Demikian dulu video hari ini teman-teman. Jadi sebenarnya tadi saya mau bikin vlog masak sebenarnya hari ini karena saya punya ide mau membuat masakan yang saya udah lama nggak masak dan pengen banget makan itu, tapi karena tiba-tiba dapat kabar bahwa saya harus ke Indonesia, akhirnya udah itu kesampingkan dulu, cari tiket dulu karena semakin mendekati hari keberangkatan tiket semakin mahal teman-teman. Jadi sudah selesai beli tiketnya, insya Allah besok kita ketemu lagi ya teman-teman. Terima kasih sudah membersamai saya dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.